teman-teman, saya pada malam hari ini akan menjelaskan materi Pro ADP, yaitu korespondensi, teknologi perkantoran, dan kearsipan. Yang pertama yaitu korespondensi yang berjudul kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Surat adalah lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi surat yaitu ada 6, yaitu alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, duta organisasi, pedoman, dan sarana promosi. Jenis-jenis surat dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, tujuan, sifat, isi, jumlah penerima, keamanan isi, dan urgensi penyelesaiannya. Yaitu jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu seperti kartu pos. Kartu pos adalah surat yang terbuat dari kertas karton yang berukuran 15 x 10 cm untuk mengirimkan berita yang isinya singkat dan bersifat tidak rahasia. Lalu ada juga yaitu warkat pos. Warkat pos yaitu adalah sehelai kertas yang telah dicetak sedemikian rupa sehingga apabila dilipat akan membentuk sampul surat. Itu ada juga surat bersampul, dan yang terakhir memorandum dan nota. Saya lanjutkan kemudian di Pro ADP yang teknologi perkantoran. Itu mempunyai fungsi masing-masing tombol keyboard, yaitu Ctrl tambah A yaitu blok tulisan, memblok semua tulisan. Ctrl tambah B bold yaitu menebalkan huruf. Ctrl tambah C copy itu salin. Ctrl tambah D itu font. Ctrl tambah E center alignment. Dan ada juga Ctrl tambah I italic yaitu tulisan miring. Itu Ctrl tambah N new atau membuka lembaran baru. Ctrl tambah O membuka dokumen. Ctrl tambah P print mencetak dokumen. Dan ada juga Ctrl tambah S yaitu save atau menyimpan dokumen. Selanjutnya saya akan melanjutkan di Pro ADP yang kearsipan. Penanganan surat masuk sistem buku agenda. Apa itu sistem buku agenda? Merupakan sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat pada pola. Langkah-langkah penanganan surat masuk pola sentralisasi sistem buku agenda sebagai sarana berikut, yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office. Dan ada juga yaitu penyortiran surat. Ada 2 pola penyortiran surat, yaitu penyortiran berdasarkan alamat tujuan, untuk bagian apa surat itu ditujukan, dan penyortiran dengan melihat dengan ciri khusus pada bagian amplop. Lalu yang ketiga yaitu ada pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Kegiatan pencatatan surat meliputi membuka, membaca, menyedai pokok surat, memeriksa lampiran apakah sesuai atau tidak, membukukan tanggal dan paraf penerima surat pada stempel agenda, serta mencatat surat masuk ke dalam buku agenda.
Terdapat beberapa macam agenda yang dapat digunakan. Yang pertama, buku agenda tunggal adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar dalam satu format yang sama. Dan yang B, buku agenda kembar adalah buku yang hanya digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Apakah teman-teman sudah tahu surat apa itu surat masuk? Surat masuk yaitu surat yang berasal dari perusahaan yang dari luar dan suratnya dikirim ke perusahaan kita. Yaitu itulah yang disebut dengan surat masuk. Dan jika surat keluar, surat yang berasal dari perusahaan kita akan dikirimkan ke perusahaan yang lain. Seperti itulah teman-teman. Dan yang keempat yaitu pengarahan surat. Pengarahan surat dilakukan dengan siapa aja akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Lalu yang kelima, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, surat beserta disposisinya kemudian diserahkan kepada orang ditunjuk oleh pimpinan. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, surat asli dikembalikan oleh sifat administrasi kantor atau sekretaris ke unit tata usaha untuk disimpan atau diarsipkan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengerti. Selamat malam.